Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa, kita ketemu lagi di pembelajaran perpajakan sektor publik. Jadi pada pembelajaran kali ini mungkin saya akan lebih menegaskan apa saja kewajiban perpajakan yang menjadi lingkup daripada perpajakan sektor publik. Kita tahu bahwa perpajakan sektor publik adalah perpajakan yang dijalankan atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik. Dan kita sudah tahu bahwa 3 instansi pemerintah lingkupnya, yang pertama adalah tentu di instansi pemerintah pusat, ya, di mana di situ ada kementerian beserta seluruh jajaran sampai dengan tingkat bawah, ya. Di setiap provinsi juga ada sebenarnya instansi pemerintah pusat, ya, dalam bentuk kantor-kantor yang lebih kecil, ya, ada kanwil, ada balai, ada ya segala macam yang memang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Yang kedua tentu instansi pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Dan yang ketiga tentu pemerintahan di tingkat desa. Ya, jadi 3 instansi inilah sebenarnya yang mempunyai kewajiban perpajakan di sektor publik. Ya, supaya paham, ya, adik-adik membedakan instansi yang melaksanakan perpajakan sektor publik, ya. Lalu untuk lingkup jenis-jenis pajak yang dipungut, ya, kalau oleh pajak yang memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, itu ada beberapa jenis, ya. Yang pertama tentu adalah pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan ini merupakan komponen yang tertinggi dalam penerimaan negara, ya. Ya, di mana pajak penghasilan ini adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi atau bisa juga wajib pajak badan, ya. Ya, jadi wajib pajak itu bisa orang pribadi atau badan, ya. Badan artinya badan usaha yang melaksanakan usaha. Atas apa? Atas penghasilan atau pendapatan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Ya, jadi namanya pajak penghasilan tentu pajak yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang dipungut dari pendapatan atau penghasilan. Ya. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai. Jadi pajak pertambahan nilai sesuai dengan namanya adalah pajak yang dibebankan atas pembelian barang kena pajak. Jadi pastikan dulu bahwa barangnya itu kena pajak, ya, dan atau jasa kena pajak, ya. Jadi PPN ini bisa dibebankan atau dikenakan kepada barang atau juga jasa yang kena pajak, dan itu dilakukan di dalam daerah pabean, ya. Itu pajak pertambahan nilai. Yang ketiga adalah pajak penjualan atas barang mewah, ya. Jadi pajak penjualan atas barang mewah ini, ya, tentu merupakan pembelian atas barang mewah yang memang secara regulasi dia dikenakan pajak tertentu yang bersifat mewah, ya. Apa ciri-cirinya barang itu dikatakan mewah? Yang pertama tentu adalah bukan merupakan barang kebutuhan pokok, ya. Jadi bukan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Jadi hanya bisa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Ya, misalnya dia mobil yang high class, ya, terus barang-barang yang branded yang harganya memang luar biasa, ya, itu dikategorikan sebagai barang mewah. Yang ketiga adalah pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, udah pasti, ya. Karena dia tadi masyarakat tertentu, tentu penghasilannya juga tinggi. Yang keempat, barang tersebut juga dikonsumsi untuk menunjukkan status, ya. Ya, kadang-kadang orang, ya, apa ya, memerlukan status, ya, status itu, ya. Memakai barang mewah itu dalam rangka menunjukkan status kelas. Dan yang kelima adalah apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Jadi 5 kategori ini. Kalau ini barang ini memang dibeli memenuhi kriteria ini, maka dikatakan ini adalah pajak atas barang mewah. Yang
keempat adalah bea materai. Ini juga merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Jadi bea materai ini dimaksudkan adalah pajak yang dibebankan atas pemanfaatan dokumen, ya, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran dalam jumlah tertentu, surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu, ya saya katakan tadi ya, sesuai dengan ketentuan. Jadi ada batasannya. Dan yang kelima, ini pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah pajak bumi dan bangunan, tapi untuk sektor yang bukan sektor pedesaan dan perkotaan. Ya, banyak sektor lain, sektor pertambangan, sektor perkebunan, ya, itu merupakan pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Ya, itu supaya adik-adik bisa paham ya. Inilah jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Lalu untuk pajak yang dipungut oleh daerah, ya ini kategorinya dua, kita tahu kan, ada pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan juga ada pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten dan kota. Ya, untuk lingkup provinsi ya kita sudah kenal juga di video saya terdahulu ya, ada yang dikatakan sebagai pajak kendaraan bermotor, dikenakan terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang. Lalu juga ada bea balik nama kendaraan bermotor. Kalau terjadi proses jual beli, maka dikenakan bea ketika akan membalik nama kendaraan itu. Ada pajak alat berat. Ya, alat berat ini alat berat adalah kendaraan yang mempunyai spesifikasi dengan tonase tersendiri. Lalu ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ya, ini atas konsumsi bahan bakar di SPBU kita dikenakan dengan pajak. Pajak air permukaan. Tentu pajak yang diambil terhadap air yang berada di permukaan, ya, pemanfaatan airnya. Ya, contohnya seperti Dorsmir kalau di Medan ya. Yang keenam adalah pajak rokok. Ya, atas konsumsi rokok itu dikenakan pajak rokok. Dan yang berikutnya untuk pajak pemerintah provinsi adalah option BBN pajak mineral bukan logam MBLB. Ya, walaupun itu sebenarnya ada pajak di kabupaten kota, tapi juga ada option untuk menambahkan di pemerintah provinsi. Untuk pajak di pemerintah kabupaten kota ini variasinya lebih banyak ya. Ada PBB atau pajak bumi dan bangunan, tapi sektornya adalah pedesaan dan perkotaan. Ada BPATB ya, kalau terjadi perubahan pengalihan kepemilikan bangunan atau bumi ya, ini dikenakan BPATB. Ada juga pajak barang jasa tertentu ya. Nah, ini biasanya pajak parkir, pajak restoran, pajak hotel. Lalu ada pajak reklame, dikenakan terhadap reklame yang dipasang di sekitaran daerah wilayah kabupaten dan kota. Ada pajak air tanah ya. Nah, biasanya kalau sumur-sumur pengeboran di rumah tangga itu dikenakan juga dengan pajak. Ada pajak mineral bukan logam ya, tapi yang untuk kewenangan kabupaten kota ya. Lalu pajak sarang burung walet atas pemanfaatan atau penangkaran sarang burung walet yang dimiliki oleh masyarakat. Ada option ya, option pajak kendaraan bermotor. Jadi ini bisa juga dikenakan tambahan untuk pemerintah kabupaten kota. Begitu juga optionnya untuk BPNKB. Baik, jadi itu mungkin penegasan kembali sebenarnya mengenai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Baik, itu mungkin untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ya kita bisa memahaminya dengan modul dan video ajar yang sudah saya berikan. Sekian, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.